Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini bahasan pokok kita yaitu tentang pendekatan evaluasi kebijakan publik. Nah, sebelumnya kita sudah memahami bahwasanya evaluasi itu berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dengan kata lain, intinya adalah bahwasanya evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Jadi menurut dan juga bahwasanya evaluasi itu merupakan suatu gambaran bahwa dari pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan informasi yang diterima dan diperoleh langsung di lapangan. Jika permasalahan-permasalahan dalam kebijakan itu tidak jelas dan rinci, baik itu dari proses awal pembentukan kebijakan itu sendiri, maka tidak akan mengenai sasaran yang diharapkan. Jadi, artinya bahwasanya evaluasi juga dapat dijadikan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Kemudian, evaluasi kebijakan itu memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda gitu, tergantung daripada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Jadi, evaluator itu merupakan orang atau pihak-pihak yang melakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan. Nah, di dalam melakukan evaluasi terhadap sebuah program atau kebijakan tersebut dapat digunakan sejumlah pendekatan yang berbeda yang tentunya akan mempengaruhi indikator yang digunakan. Jadi di sini akan kita bahas ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu dan yang kedua pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Nah, yang pertama, pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu. Berdasarkan William Dunn, bahwasanya William Dunn ini membagi pendekatan evaluasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendekatan evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Kemudian di evaluasi formal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi somatif. Dapat kita lihat pada slide berikutnya nanti penjelasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas evaluasi semu. Jadi menurut William Dunn, evaluasi semu ini adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individunya atau terhadap pelaksana dan terhadap penerima kebijakan itu sendiri. Gitu. Asumsi utamanya dari evaluasi semu ini bahwasanya ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau self-evident atau tidak kontroversial. Nah, bahwasanya juga evaluasi semu ini dapat disimpulkan bahwa setiap hasil kebijakan yang ada diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Di sini ada contoh unit-unit pelayanan medis yang diberikan dan sebagainya. Nah, contoh lainnya itu misalnya seperti program Kartu Prakerja, di mana dapat kita ketahui kan bahwasanya program Kartu Prakerja ini adalah bantuan bagi orang-orang yang terkena dampak PHK ataupun orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi di batas usia dia sudah sebagai pekerja, itu diberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan gitu secara digital. Nanti kalau berdasarkan penilaian atau pendekatan secara semuanya, evaluasi semu ini bahwasanya yang kita lihat di sini hanyalah sebatas melihat berapa jumlah orang-orang yang ikut serta dalam program kartu prakerja tersebut. Nah, jadi kita hanya memperoleh data-data tentang jumlah-jumlah peserta pelatihan dari program
kartu prakerja, kemudian apa-apa saja pelatihan-pelatihan yang diberikan, dan lain sebagainya. Jadi dalam evaluasi semu ini kita hanya mengumpulkan data-data yang ada tanpa menanyakan kembali bagaimana manfaatnya dan lain sebagainya kepada si pelaksana dan kepada si penerima program kartu prakerja itu sendiri. Maka sesuai dengan statement tadi bahwasanya dalam evaluasi semu ini pendekatannya mengasumsikan bahwa setiap hasil kebijakan yang ada diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Kemudian yang kedua, evaluasi formal. Nah, pendekatan evaluasi formal ini juga menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan. Tetapi, mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Nah, asumsi utamanya dalam evaluasi formal ini adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Nah, jadi apa perbedaannya dengan evaluasi semu tadi? Bahwasanya kalau evaluasi formal ini adalah para evaluator itu atau orang-orang yang melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, dia melihat apa yang dia nilai itu berdasarkan dari tujuan-tujuan dari program atau kebijakan itu sendiri gitu. Jadi asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian yang ada itu dibandingkan dengan tujuan-tujuan dari isi kebijakan atau tujuan dari program pemerintah tersebut gitu. Di sini ada contoh kebijakan misalnya seperti tax amnesty. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Nah, jadi dalam evaluasi formal ini si evaluatornya melihat dulu bagaimana isi dari undang-undang tersebut tentang pengampunan pajak, kemudian apa saja tujuan-tujuan dari undang-undang tentang pengampunan pajak ini, kemudian baru dia menilai dalam pelaksanaannya atau setelah dilaksanakan itu apakah memang benar yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengampunan pajak itu memang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ada berdasarkan dari isi undang-undang tersebut gitu. Jadi dalam evaluasi formal ini, dalam mengevaluasinya atau evaluator dalam menilai suatu kebijakan itu menggunakan undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Nah, jadi dalam evaluasi formal ini yang paling penting adalah melihat atau menilai suatu kebijakan yang ada itu dengan isi dari tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Nah, kemudian juga menurut William Dunn bahwasanya evaluasi formal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi formatif dan yang kedua ada evaluasi sumatif. Pertama, evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif ini adalah penilaian terhadap suatu kebijakan di mana penilaiannya tersebut pada fase implementasi kebijakan atau pada fase kebijakan itu dilaksanakan. Tuh. Nah, dalam evaluasi formatif ini dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan. Dan temuan utamanya berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan, fungsinya untuk meningkatkan proses implementasi. Nah, jadi dalam evaluasi formatif ini adalah bagaimana evaluator kebijakan atau yang melakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan ini menilai saat kebijakan itu dilaksanakan. Nah, dan dalam proses penilaian atau dalam proses evaluasi tersebut dia menggunakan dokumen-dokumen atau undang-undang atau dia melihat tujuan dari kebijakan itu seperti apa gitu. Apakah memang benar-benar yang dilaksanakan itu sesuai dengan isi kebijakannya atau tidak tuh. Jadi nanti ketika tidak menemukan hal yang sesuai dengan isi kebijakannya, maka di situ akan
menjadi temuan utamanya itu yaitu berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini bedanya dengan evaluasi formatif. Kalau evaluasi formatif tadi kan adalah fase di mana penilaian terhadap suatu kebijakan itu pada saat kebijakan diimplementasikan atau dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif ini adalah menilai kebijakan itu pada fase kebijakan itu sudah dilaksanakan, yaitu melihat dampak dari kebijakan tersebut gitu. Jadi apapun itu kebijakannya, apapun itu program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentu setelah dilaksanakan itu memiliki dampak yang ditimbulkan gitu. Nah, dampak-dampak tersebut bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Berdampak positif itu apabila ketika proses evaluasi kita menemukan bahwa kebijakan yang sudah dilaksanakan itu memang benar-benar mencapai tujuan yang ada. Itu dapat kita nilai sebagai dampaknya itu positif karena memang tujuan dari isi undang-undang kebijakannya itu tercapai gitu. Nah, sementara bagaimana ketika dalam setelah kebijakan itu sudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan tujuan, secara tidak langsung itu juga akan berdampak negatif gitu, berdampak hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu bagi sasaran kebijakannya, itu bagi masyarakatnya gitu. Jadi temuan utama dalam evaluasi sumatif ini berupa capaian dari pelaksanaan, fokus, program, dan kegiatan prioritas. Jadi bagaimana pencapaian dari pelaksanaan yang sudah ada gitu. Kemudian fungsinya untuk memperkirakan efek dari intervensi. Jadi fungsi dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menilai bagaimana efek atau bagaimana dampak dan bagaimana hal yang diakibatkan dari sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dari pendekatan evaluasi berdasarkan William Dunn tadi, ada evaluasi keputusan teoritis. Nah, yang pertama tadi kan ada evaluasi semu, kemudian yang kedua ada evaluasi formal, dan yang ketiga ada evaluasi keputusan teoritis. Apa tujuannya dalam pendekatan evaluasi keputusan teoritis ini? Yaitu menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Nah, jadi intinya adalah dalam evaluasi keputusan teoritis ini bahwasanya hasil dari kebijakan itu, informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan itu adalah dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan tuh, baik dari si pelaksananya, si pembuat kebijakannya maupun si penerima atau sasaran dari kebijakan tersebut tuh. Asumsinya bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai karena semua pihak yang membuat andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam merumusan tujuan dan target di mana kinerja nantinya akan diukur. Nah, contohnya di sini ada saber pungli. Jadi evaluasi keputusan teoritis ini intinya adalah bagaimana evaluator kebijakan ini menilai suatu kebijakan atau program pemerintah itu selain dia memperoleh data-data yang ada, kemudian melihat isi dari dokumen-dokumen berupa undang-undang, isi-isi programnya, kemudian juga dia mengkonfirmasi, dia juga menilai bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, bagaimana dampak kebijakan itu, dinilai juga dari pendapat-pendapat, dari asumsi-asumsi para pelaku kebijakan, baik si perumus, baik si pelaksana, maupun si penerima kebijakan. Nah, contohnya di sini kan tadi ada saber pungli, sapu bersih pungutan liar. Jadi coba nanti dalam evaluasi keputusan teoritis ini contohnya kita lihat dulu
berdasarkan undang-undangnya itu atau isi dari program saber pungli ini tujuannya untuk apa? Untuk memberantas misalnya kegiatan KKN, kemudian juga untuk meminimalisir atau bahkan menghapus adanya kecurangan-kecurangan dalam proses administratif di instansi-instansi pemerintahan maupun di instansi lainnya gitu. Nah, kemudian juga kita tidak serta-merta melihat dari tujuan dari isi kebijakannya, tetapi kita nilai juga dari para aktor-aktor kebijakannya, dari para pelaksananya, penerimanya. Betul tidak dengan adanya program saber pungli ini benar-benar dapat menghapus praktek KKN, benar-benar dapat meminimalisir atau bahkan menghapus kecurangan-kecurangan administratif yang diterima oleh atau yang dilakukan dan diterima oleh para pembuat dan penerima kebijakan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tanyakan asumsi-asumsinya kepada si penerima kebijakan, kepada si masyarakat, kemudian juga kepada si pelaksananya dan juga kepada si pembuat kebijakan gitu. Nah, di sini ada simpulan dari berbagai pendekatan evaluasi berdasarkan sistem nilai yang diacu tadi. Simpulannya bahwa dalam evaluasi semu, formal dan keputusan teoritis tadi ada faktor-faktor yang berpengaruh. Pertama, dalam evaluasi semu itu asumsinya ukuran penilaian sudah pasti dan tidak kontroversial. Nah, kemudian juga sementara menurut dalam pendekatan evaluasi formal, ukuran penilaian itu berdasarkan tujuan dan target kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi ukuran penilaian atau dalam melaksanakan penilaian terhadap suatu kebijakan itu dari tujuan-tujuan dan target yang ada di isi kebijakannya itu gitu. Kemudian yang sedangkan evaluasi keputusan teoritis, ukuran penilaian atau dalam mengevaluasi itu kita menilai itu ukuran atau tolak ukurnya itu adalah dari pendapat para pelaku kebijakan gitu. Kemudian sumber informasinya, kalau evaluasi semu tadi hanya hasil di lapangan berupa kuesioner, kemudian juga berupa data-data yang ada, sementara dalam evaluasi formal ini sumber informasinya adalah dari hasil di lapangan tadi, kemudian didukung dengan adanya melihat dari isi dokumen kebijakan dan undang-undang yang akan kita evaluasi. Kemudian kalau berdasarkan evaluasi keputusan teoritis, sumber informasinya itu hasil di lapangan, dokumen dan undang-undang, dan didukung dengan persepsi dari pelaku kebijakan gitu. Kemudian kriterianya, kalau dalam evaluasi semu itu tanpa kriteria, karena dalam evaluasi semu itu kan tadi hanya menerima begitu saja hasil kebijakan yang ada gitu kita dalam menilainya. Jadi tidak ada kriteria. Sementara dalam evaluasi formal itu kriterianya ada efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir dalam evaluasi keputusan teoritis, kriterianya itu berdasarkan pelaku dan evaluator. Jadi berdasarkan pelaku kebijakan dan si yang melakukan evaluasi gitu. Kemudian waktu evaluasi semu itu dilakukan pada saat kebijakan itu sudah dilaksanakan, akhir dari kebijakan. Sementara evaluasi formal pada saat proses dan akhir kebijakan, tadi ada yang terbagi menjadi dua tadi. Kemudian dalam evaluasi keputusan teoritis, itu waktu evaluasinya juga pada saat proses dan akhir kebijakan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Kalau tadi kan pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu, kalau ini pendekatan dalam mengevaluasi itu berdasarkan kriteria evaluasi. Nah, apa saja itu kriteria-kriterianya? Jadi di sini ada 6 indikator, ada 6 kriteria evaluasi. Yang pertama ada efektivitas, kemudian efisiensi, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness. Pertama, kita bahas dulu pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi, yaitu efektivitas. Efektivitas itu merupakan penilaian terhadap
efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil atau tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu. Nah, jadi dalam melakukan penilaian terhadap suatu kebijakan itu, kalau kita menilai berdasarkan kriteria efektivitasnya, yaitu kita melihat bagaimana ketepatan waktu pencapaian hasil tujuan gitu. Nah, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan atau malah berlebih gitu dari waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian juga apakah memang benar-benar kebijakan ini dilaksanakan itu sesuai dengan tujuan yang ada atau malah sebaliknya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada efisiensi. Efisiensi penilaian terhadap efisien ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim atau usaha minimal untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan, dan manfaat. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil contoh program, misalnya suatu desa ada program pembangunan desa. Anggaplah di sini kepala desa akan membangun jembatan. Nah, dalam proses pembangunan desa, misalnya ada sarana fisik seperti jembatan dan lain sebagainya, itu kan kalau di dalam mereka harus membuat semacam rancangannya dulu, rancangan dana dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah kalau kita menilai efektivitasnya, apakah dalam pembangunan itu, misalnya kalau sesuai aturannya pembangunan jembatan atau sarana-sarana yang ada di desa itu dalam 2 tahun. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya sebelum 2 tahun atau pada saat 2 tahun program tersebut sudah selesai gitu. Dan tujuannya yaitu untuk mempermudah akses masyarakat dari desa ke kota misalnya. Nah, ketika itu sudah terlaksana, maka di situ kita dapat menilai bahwasanya kriteria efektivitasnya terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan efisiensi? Efisiensi ini adalah kita menilai misalnya apakah pada saat pembangunan jembatan tersebut dari biaya-biaya yang sudah dirumuskan atau direncanakan itu biayanya lebih minim lagi. Kemudian ternyata ketika dilaksanakan yang jangkanya 2 tahun ternyata 1 tahun sudah selesai gitu. Itu dapat kita katakan bahwa kriteria efisiensinya sudah terpenuhi dalam penilaian program tersebut. Nah, kemudian di sini ada kita lihat contoh sebuah video. Coba kita tonton dulu ya.
Nah, jadi dari video tadi, coba teman-teman hubungkan dengan kriteria evaluasi yang efektif dan efisien tadi. Nah, setelah kita nilai, jika kita bandingkan antara teori yang efektivitas dan efisiensi dengan video tadi kan merupakan fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita selama ini, bahwasanya ada beberapa pelayanan administrasi yang diterima oleh masyarakat dan yang diberikan oleh pemerintah itu, di mana masyarakat merasa sangat berbelit-belit gitu melalui proses yang lama, yang panjang dan yang berbelit-belit, sehingga berdampak kepada kecurangan yang terjadi gitu, di mana masyarakat ingin cepat, kemudian di situ timbullah yang namanya pungli. Jadi tadi kalau kita lihat dari isi videonya dapat dikatakan yang terjadi di video tadi itu di satu sisi bisa jadi efektif, tercapai tujuan di mana masyarakat masyarakat memiliki kartu SIM dengan tujuan bahwasanya masyarakat membawa kendaraan itu memang benar-benar masyarakat yang tahu akan dalam penggunaan kendaraan gitu dan lain sebagainya. Namun di sisi efisiensinya itu dapat dipertanyakan bagi masyarakat sebagai penerima layanan itu, apakah memang benar-benar efisien tidak, hemat waktu, hemat tenaga atau hemat biaya tidak. Tetapi dari video yang kita lihat itu tidak sangat hemat waktu, kemudian tidak menghemat biaya bagi si penerima layanan gitu. Nah, sehingga apa dampaknya dari yang sudah dirasakan oleh masyarakat tadi, timbullah pungli-pungli gitu. Jadi intinya dengan adanya evaluasi terhadap sebuah kebijakan atau aturan-aturan yang ada, kita menjadi tahu, oh ternyata ada pelayanan, ada aturan atau ada program atau kebijakan yang diterima oleh masyarakat ini ternyata ketika dilaksanakan itu berdampak negatif, misalnya berdampak pungli atau berdampak kecurangan-kecurangan gitu bagi si penerima maupun bagi si pemberi layanan gitu. Makanya disitulah evaluasi kebijakan diperlukan. Kemudian dari fenomena yang kita temui itu, dari hasil evaluasi, apa kira-kira rekomendasinya? Nah, sekarang kita sering mendengar atau mungkin pernah mendengar adanya sistem terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat, adanya sistem satu pintu, di mana pelayanan itu hanya terpadu kepada satu pintu, dalam artian pada satu customer service saja. Kemudian nanti dari situ masyarakat tinggal menunggu dan tinggal memperoleh hasil pelayanan yang diinginkan gitu. Mungkin itu juga salah satu dari rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit atau mungkin yang berdampak dahulunya itu menimbulkan kecurangan-kecurangan gitu. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga itu ada adequacy, ketepatan dalam menjawab masalah, yaitu melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Tuh. Nih, contohnya di sini ada gambar tentang kemiskinan. Kita mengetahui bahwasanya sangat banyak program-program pemerintah untuk meminimalisir atau untuk mengatasi kemiskinan-kemiskinan yang ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang atau yang perlu kita nilai sekarang, evaluasi sekarang, apakah memang benar program pemerintah untuk meminimalisir atau mengatasi kemiskinan itu apakah memang benar-benar dapat memecahkan masalah kemiskinan itu sendiri gitu. Nah, di sini coba kita contohkan, misalnya ada program BLT, program bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dan sekarang apalagi ketika Covid ini sangat banyak macam program BLT. Ada BLT prakerja, kemudian ada juga BLT untuk UKM, ada juga BLT dari desa dan lain sebagainya gitu.
Tetapi BLT ini kan merupakan bantuan langsung tunai berupa uang gitu untuk memecahkan masalah-masalah kekurangan, masalah-masalah kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi coba kita nilai, coba kita lakukan evaluasi. Apakah memang benar-benar ketika dana-dana BLT ini sudah didistribusikan kepada masyarakat, misalnya BLT UKM. Nah, apakah memang benar-benar tujuan BLT UKM ini untuk memberikan modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha itu? Benar tidak? BLT yang digunakan itu dapat memecahkan masalah, BLT yang diberikan itu dapat memecahkan masalah-masalah kemiskinan yang ada, dapat memberikan atau merubah masyarakat dari masyarakat yang mungkin sangat tidak ada atau yang miskin tadi, dia bisa berubah dari dana tersebut menjadi mengelola uang tersebut agar perekonomiannya menjadi lebih baik lagi gitu. Itu yang perlu kita evaluasi, itu yang perlu kita nilai gitu. Benar tidak program-program tersebut dapat menjawab masalah yang ada gitu setelah dilaksanakan, atau kita lihat dari tujuannya apakah memang benar-benar tercapai atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, ada equity atau pemerataan, di mana di sini adalah kriterianya melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada GDM, ada Bungo Master, ada PKH, ada Raskin. Nah, dari beberapa program-program pemerintah ini kan ada program pemerintah Kabupaten Bungo, ada program pemerintah pusat. Nah, ini contoh dari program-program pemerintah di mana pemerintah membagikan berupa dana atau berupa seperti Raskin itu berupa beras kepada masyarakat gitu. Salah satunya juga untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian ada di masyarakat. Tetapi dalam pemerataan atau equity ini kita menilai bukan hanya apakah program-program tersebut dapat memecahkan masalah, tetapi kita menilai apakah dalam pelaksanaannya itu program-program atau bantuan-bantuan tersebut terdistribusi tidak sesuai dengan proporsinya gitu. Contohnya misalnya program Raskin, di mana di situ ada pembagian beras untuk masyarakat miskin. Kita nilai atau kita lihat di lapangan apakah memang benar yang diberikan beras itu adalah memang sesuai dengan kriteria-kriteria masyarakat yang perlu menerimanya sesuai dengan isi kebijakannya. Tuh. Kemudian juga seperti PKH atau misalnya seperti BLT tadi, bantuan langsung tunai. Nah, kita mungkin sering membaca berita, bahkan ada kemarin tentang BLT yang UKM itu. Si penerima BLT UKM ini kan sebenarnya adalah bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil gitu, usaha kecil menengah. Tetapi ternyata banyak si penerima BLT UKM ini merupakan bukan masyarakat yang yang mempunyai usaha gitu. Nah, di mana kemarin di berita itu ada malah anggota DPRD di salah satu provinsi yang ada di Indonesia itu sebagai pendaftar atau sebagai penerima BLT UKM itu tersebut gitu. Nah, berarti kan kalau kita nilai secara equity itu pemerataannya tidak terdistribusi secara proporsional, tidak tepat sasaran gitu. Nah, di situ kita menilainya. Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh gambar di mana kita melihat di sini realitas yang terjadi sekarang. Tuh. Kalau secara equality-nya, kalau secara kualitasnya itu kan sebenarnya yang namanya adil itu sama rata. Kalau secara equity-nya, keadilan itu sebenarnya adalah bukan sama dibagi sama rata, tetapi dibagi sesuai dengan proporsinya gitu. Yang kecil mendapatkan yang lebih, yang sedang mendapatkan yang sedang juga, dan yang sudah berlebih itu seharusnya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke program-program pemerintah seperti BLT tadi. Namun dalam realitinya atau dalam realitasnya itu justru malah yang kecil itu hak-haknya malah makin tertindas gitu untuk orang yang lebih besar gitu. Itu secara realitasnya. Mungkin nanti kita dapat melihat dari contoh-contoh yang ada lagi, fenomena-fenomena lainnya. Kemudian yang kelima, kriteria evaluasi yang kelima ada responsiveness.
adalah mengetahui hasil rencana kegiatan kebijaksanaan sesuai dengan preferensi atau keinginan dari target group. Jadi, dalam menilai atau melakukan pendekatan evaluasi ini, kita melihat apakah kebijakan atau program pemerintah itu betul tidak sesuai dengan keinginan dari target group. Target group dari kebijakan khususnya di Indonesia itu adalah masyarakat itu, yaitu sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga apapun itu program pemerintah, kebijakan pemerintah itu harusnya sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam evaluasi menggunakan pendekatan responsiveness ini, kita harus mengetahui, menilai betul tidak rencana, kegiatan, kebijakan-kebijakan yang ada tadi sesuai dengan keinginan dari masyarakat tersebut, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir ada appropriateness atau ketepatgunaan. Mengetahui kegiatan rencana kebijakan tersebut memberikan hasil atau keuntungan dan manfaat kepada target group sesuai tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target group tersebut. Nah, dalam ketepatgunaan atau appropriateness ini juga kita menilai, kita melihat apakah memang benar kebijakan atau program-program pemerintah ini menguntungkan tidak bagi masyarakat gitu, bermanfaat tidak bagi masyarakat, atau malah sebaliknya hanya menguntungkan dan bermanfaat untuk oknum-oknum tertentu saja gitu. Misalnya, dan juga dalam ketepatgunaan atau appropriateness ini kita menilai kebijakan ini atau aturan-aturan yang ada itu sesuai tidak dengan sistem nilai yang berlaku pada target group atau pada masyarakat di mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah full day school, sekolah seharian gitu kalau istilah lainnya. Kalau full day school ini kan kalau kita nilai atau kita melihat di mana di sini adalah merupakan kebijakan pemerintah agar anak-anak itu dapat seharian itu berada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya gitu. Namun full day school ini harus kita nilai lagi apakah memang benar-benar memberikan keuntungan dan manfaat bagi si siswanya gitu. Nah, apakah memang benar-benar dapat merubah siswa itu menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat lagi dengan seharian di sekolah. Anggaplah misalnya memang benar ia bermanfaat bagi siswa atau bagi anak-anak. Tetapi kita coba kondisikan lagi apakah memang benar full day school ini jika misalnya diterapkan atau dilaksanakan di masyarakat pedesaan itu sesuai tidak, dibutuhkan tidak oleh masyarakat pedesaan gitu. Mungkin full day school ini beranjak dari fenomena di mana banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga lebih baik anaknya seharian di sekolah gitu karena memang orang tuanya sibuk bekerja di luar. Sementara bagaimana dengan masyarakat desa di mana orang tuanya itu mungkin tidak terlalu sibuk bekerja dan dia mempunyai waktu untuk memberikan pelajaran atau mendampingi anaknya di luar jam sekolah gitu. Jadi untuk masyarakat desa mungkin kegiatan full day school ini, kebijakan full day school ini tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat desa gitu. Selain itu juga mungkin dari kondisi lingkungannya. Mungkin bisa jadi ada di mana masyarakat desa ini anak-anaknya itu bersekolah jauh. Apabila itu harus seharian di sekolah dan harus pulang sore, itu jarak tempuhnya orang tua untuk menjemput itu sangat jauh gitu. Nah, nanti takutnya kesorean dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dengan alasan lain di mana rata-rata kan masyarakat desa ini juga membutuhkan anaknya untuk membantu kegiatan orang tuanya di rumah maupun mungkin di ladang gitu, membutuhkan anak-anaknya di luar jam sekolah. Makanya juga kebanyakan bagi masyarakat desa itu banyak yang tidak setuju gitu kepada kebijakan full day school ini karena dari segi keuntungan dan manfaatnya dari tujuannya mungkin di masyarakat desa orang tuanya bisa memberikan manfaat lebih daripada tanpa harus seharian di sekolah gitu. Nah, karena dia bisa mendampingi anaknya. Juga di sisi lainnya seperti apa gitu, kita menilainya seperti itu.
dalam responsiveness dan appropriateness ini. Oke, jadi mungkin itu tadi beberapa pendekatan evaluasi kebijakan. Jadi intinya adalah pendekatan evaluasi kebijakan ini adalah hal yang kita gunakan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Jadi dalam menilai suatu kebijakan ini, kita tidak serta-merta menilai secara kasat mata saja, tetapi juga harus didukung dengan adanya faktor-faktor lain gitu. Nah, adanya tolak-tolak ukur. Misalnya seperti sistem nilai yang diacu tadi, didukung dengan data-data, kemudian juga bertolak ukur kepada isi kebijakan dan aturannya, kemudian juga bertolak ukur kepada pendapat atau asumsi dari aktor-aktor kebijakannya. Dan juga misalnya pada pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi tadi ada 6 kriteria. Jadi kita menilai itu juga menilai dari 6 kriteria itu sesuai tidak dalam suatu kebijakan yang direalisasikan, bahkan yang sudah direalisasikan tersebut. Oke, sekian materi kita yang berkaitan dengan pendekatan evaluasi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.